Legenda Lahilote dan Putri Kahyangan. Provinsi Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Selain kota Makassar, Gorontalo juga merupakan salah satu kota tertua yang ada di Sulawesi. Provinsi yang dikenal dengan sebutan Bumi Serambi Madinah ini memiliki banyak tempat wisata. Salah satunya Pantai Lahilote yang berada di Kelurahan Pohe, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo. Di pantai ini ada sebuah batu berbentuk telapak kaki bernama Botu Liodu Le Lahilote. Alkisah pada zaman dahulu kala, di salah satu daerah di tanah Gorontalo, tinggal sebatang kara seorang laki-laki bernama Pilu Le Lahilote. Ia pemuda yang gemar berburu. Ia juga sering mengembara dan keluar masuk hutan. Pada suatu hari, seperti biasa setiap pagi, Lahilote pergi untuk berburu binatang. Namun kali ini ia mendengar suara ribut-ribut di sebuah telaga yang berada tak jauh dari hutan. Suara terdengar sayup-sayup di kejauhan, seperti banyak wanita yang sedang bersenda gurau. Lahilote kemudian mendekati asal suara itu. Ketika sampai di tempat asal terdengarnya suara, Lahilote melihat ada 7 wanita cantik sedang berada di sebuah telaga. Mereka sedang bersiap-siap terbang ke angkasa. Namun mereka bercanda hingga suaranya terdengar sampai keluar telaga. Lahilote yakin mereka adalah Putri Kahyangan yang turun dari langit. Hari-hari berikutnya, Lahilote selalu berkunjung ke telaga dan mencari tahu kapan para Putri Kahyangan datang ke telaga. Setelah lama mencari tahu, hari yang ditunggu pun tiba. Di satu pagi yang cerah, setelah turun hujan, 7 Putri Kahyangan itu kembali datang ke telaga yang indah dengan air jernih itu. Mereka berada di dalam telaga dengan riang gembira sambil bersenda gurau dan berenang mengitari telaga. Lahilote sangat terpesona dengan kecantikan para Putri Kahyangan. Ia tidak bisa menahan keinginannya untuk menjadikan salah satu dari 7 gadis tersebut menjadi istrinya. Didorong oleh keinginan kuat, ia mengambil salah satu selendang mereka dan membawanya pulang. Setelah menyembunyikan selendang, Lahilote kembali ke telaga dan mendapati seorang Putri Kahyangan sedang bingung mencari selendangnya yang hilang. Kesempatan itu pun tidak dilewatkan Lahilote. Siapakah gerangan Adinda? Sedang mencari apa di tengah telaga ini? Namaku Boylode Hulawa. Aku sedang mencari selendangku. Entah bagaimana selendang itu tiba-tiba hilang. Aku tidak bisa kembali ke tempat asalku tanpa selendang itu. Lahilote kemudian membujuk Boylode Hulawa untuk tinggal di rumahnya hingga selendang miliknya bisa ditemukan. Boylode yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya setuju dengan usul Lahilote. Lama tinggal di rumah Lahilote, Boylode akhirnya bersedia menikah dengan Lahilote. Namun setelah 1 tahun berselang, Boylode mulai merasa kelelahan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang dilakukannya. Boylode pun akhirnya menggunakan kesaktiannya untuk meringankan beban pekerjaannya. Suatu hari sang suami curiga melihat padi di lumbung yang tidak pernah berkurang meski setiap hari istrinya memasak nasi. Ia pun diam-diam mencari tahu. Pagi hari ketika istrinya pergi keluar rumah, ia membuka tutup periuk dan melihat hanya ada sebutir beras di dalamnya. Betapa kagetnya Lahilote melihat hanya ada sebutir beras dalam periuk. Ia pun segera memanggil istrinya. Adinda, apa yang kau masak? Kenapa hanya memasak 1 butir nasi dalam periuk itu? Kakanda, maafkan aku. Selama ini, aku memang hanya memasak 1 butir nasi dengan menggunakan kesaktianku. Aku lelah dengan pekerjaan ini. Karena Lahilote sudah mengetahui kesaktiannya, Boylode harus menerima nasib kehilangan kesaktian dirinya. Boylode pun kembali bekerja keras melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang dulu. Seiring berjalannya waktu, keinginan Boylode untuk kembali ke Kahyangan perlahan terlupakan.
Hingga pada suatu hari, ketika ia tengah membersihkan lumbung padi, Boy Lode tidak sengaja menemukan selendangnya yang telah bertahun-tahun hilang, tiba-tiba berada dalam sebuah tabung bambu. Seketika itu juga ia segera memakainya dan terbang ke Kahyangan tanpa memikirkan suaminya yang tengah mencari rotan di hutan. Sementara itu, setelah seharian mencari rotan, Lahilote pulang dengan membawa banyak rotan. Jumlahnya 2 kali lipat dari biasanya. Ia bergegas pulang untuk memberitahukan kabar gembira itu pada istrinya. Tapi alangkah sedihnya Lahilote. Ketika sampai di rumah, ia tidak menemukan istrinya. Ia lalu teringat selendang yang disimpannya. Dengan tergesa ia mengambil tabung bambu tempat selendang istrinya disimpan. Namun tabung bambu itu telah kosong. Boy Lode telah menemukan selendang miliknya. Ia pasti telah kembali ke tempat asalnya di Kahyangan. Lahilote sangat sedih mendapati dirinya ditinggal pergi sang istri. Ia ingin menyusulnya, namun bagaimana caranya? Semakin dipikirkan, Lahilote semakin sedih. Tidak berselang lama, seorang laki-laki dari suku Polahi yang tinggal di dalam hutan datang menemuinya dengan membawa rotan Hutiamala. Gunakan rotan ini untuk menemui istrimu di Kahyangan. Apa ini? Apakah aku bisa menemui istriku dengan menggunakan rotan ini? Tentu saja, cobalah. Tanpa bertanya lagi, Lahilote segera menerima rotan Hutiamala. Ajaib, Lahilote bisa terbang ke Kahyangan dan berhasil bertemu kembali dengan istrinya. Kakanda, bagaimana Kakanda bisa sampai di sini? Aku diberi rotan ini untuk menuju Kahyangan, Adinda. Di Kahyangan mereka hidup bahagia tanpa kekurangan apapun. Hingga pada suatu hari, ketika Boy Lode sedang mencari kutu di kepala Lahilote, ia melihat beberapa helai rambut milik suaminya mulai beruban. Namun, Boy Lode terkejut bukan kepalang melihat uban di kepala suaminya. Ia sadar orang yang beruban tidak boleh tinggal di Kahyangan. Karena di Kahyangan para penghuninya akan selalu awet muda, tidak pernah tua sepanjang masa. Maka orang yang beruban atau berubah menjadi tua tidak boleh tinggal di sana. Kakanda, maafkan aku tidak bermaksud mengusirmu dari Kahyangan. Tapi peraturan di Kahyangan tidak boleh ada satupun penghuni Kahyangan yang beruban ataupun menua. Kumohon, Kakanda mengerti. Aku tahu, Adinda, Kahyangan memang bukan tempatku. Aku pamit turun ke bumi, Adinda. Kini giliran Boy Lode yang harus menanggung kesedihan karena harus berpisah dengan sang suami. Ia benar-benar harus merelakan kepergian suaminya. Sementara itu, dengan berat hati, Lahilote pun turun kembali ke bumi menggunakan sebilah papan. Ia menyadari dirinya tidak pantas hidup di Kahyangan. Sesampainya di bumi, Lahilote bersumpah pada dirinya sendiri. Hingga tua umurku, berbatas pantai Pohe yang berujung kain kafan, telapak kakiku akan terus terpatri di sana sepanjang zaman. Selesai bersumpah, dengan seluruh kesedihan dan jiwa yang merana, Lahilote menginjakkan kakinya sekuat tenaga hingga berdarah dan meninggalkan bekas pada sebuah batu. Hingga sekarang masyarakat bisa melihat sebuah batu seperti telapak kaki di pantai Pohe Gorontalo. Batu itu diberi nama Botu Liodu Lei Lahilote oleh masyarakat sekitar pantai Pohe. Legenda Lahilote memberi kita nasihat agar tidak menggunakan segala cara yang tidak baik untuk mencapai keinginan. Akhirnya ketika keinginannya tercapai, justru menjadi petaka bagi dirinya sendiri.